salmonya di sini saya bukan masternya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Haji Yun Cahyana ya, jazakumullah khairan. Dan terima kasih kepada jamaah sekalian yang ikut kajian suruk ini di Masjid Nurul Jamil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan usia, keberkahan rezeki, dan semoga keluarga kita pun juga diberikan keberkahan, kesehatan, dan keafiatan. Dan mudah-mudahan selama kita ada di masjid ini, doa malaikat senantiasa menyertai kita. Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan ini insyaallah. Ya, terima kasih. Bapak sekalian, saya mereview ya, flashback ke belakang. Jadi kalau ke Dago itu hampir 20 tahun yang lalu saya di sini Pak. Jadi saya alumnus dari STKS Bandung. Jadi kalau ke sini teh merupakan tempat bermain ya, tempat bermain. Ngantos karena sudah lama nggak kesini, jadi nggak terbayang dinginnya ya. Taunya kesini dingin sekali Pak. Kayaknya kalau masjid nggak ada karpet, nah wah pasti bakal banyak yang ke airnya gitu ya, sangat dinginnya. Dulu saya ketika kuliah sampai ingat teman saya yang karena setengah dari se-Indonesia, ketika kita ada bela negara ya, kalau ini ada, sampai teman, Yud kenapa kamu nggak mandi? Hampir sebulan nggak mandi, kenapa? Tiris senawan dia mah gitu, dia orang Kalimantan gitu ya, luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi terima kasih dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini. Dan izinkan saya bapak-bapak sekalian ya, di samping tadi judul yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, juga kita akan sedikit membahas terkait dengan upaya-upaya di dalam mendistorsi ajaran Islam ya Bapak ya. Coba kita lihat di sini. Ya, Bapak sekalian, ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh kita terkaitan penjelasan orang tua kita, Bapak Muhammad Nasir ya. Bapak barangkali ada yang kalau seperti Pak Yun masih ingat Pak Nasir siapa gitu ya. Tapi untuk generasi muda kayaknya sah gitu Pak Nasir gitu ya. Bapak sekalian, itu Bapak Muhammad Nasir pernah mengingatkan ketika beliau diwawancara oleh 3 tokoh ya, oleh Pak Amin Rais yang ketika itu masih pemuda ya, kemudian 3 tokoh yang lainnya, itu terkaitan dengan dakwah di Indonesia ya. 3 tantangan dakwah yang dihadapi umat Islam Indonesia. Jadi 3 tantangan dakwah yang dihadapi umat Islam Indonesia yang dijelaskan oleh Pak Muhammad Nasir. Itu yang pertama adalah gerakan pemurtadan Bapak ya. Yang kedua adalah gerakan sekularisasi, dan yang ketiga adalah gerakan nativisasi. Dan nanti kita lebih fokus kepada nativisasi ya. Jadi ini yang harus
eh, diketahui. Saya ngambil dari eh, Bapak sekalian ini, Bapak Muhammad Nasir. Bapak bisa dilihat ya. Bapak Muhammad Nasir adalah ulama yang disegani baik kawan atau lawan ya. Jadi beliaulah yang banyak memberikan panduan di dalam berdakwah kepada generasi muda. Ini saya sekedar mengulas saja. Bapak Muhammad Nasir yang adalah seorang ulama, politikus dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia, mantan Perdana Menteri Indonesia, ya, kemudian Bapak NKRI yang melalui mosi integral Nasir pada tanggal 3 April 1950. Bapak. Jadi menurut sebagian sejarah, Indonesia itu 2 kali proklamasinya. Pada tahun 45, kemudian tak lama kemudian Indonesia menjadi berbentuk RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Melalui perjuangan Pak Nasir lah sehingga Indonesia menjadi NKRI kembali ya, tahun tanggal 3 April 1950. Kemudian ketua Partai Masyumi dan mendapat gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2008 oleh SBY. Bapak sekalian dan Ibu yang jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita coba berkaca kepada tokoh kita ya, Bapak ya. Saya ini yang pertama, Bapak ya, tantangan dakwah yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Yang pertama adalah sekularisasi ya. Sekularisasi adalah paham yang memandang kehidupan manusia terbagi kepada 2 kotak ya. Kotak dunia dan kotak spiritual. Jadi Bapak-bapak sekalian, dan agama hanya berhak mengatur kotak spiritual saja. Jadi ini bahaya sekularisasi yang bersumber dari Barat yang coba ditularkan kepada negara-negara Islam. Menurut Bapak Muhammad Nasir, yang pertama bahaya itu adalah sekularisasi, Bapak sekalian ya. Ini bukunya, Pesan Perjuangan Seorang Bapak, yang hasil wawancara Bapak Amin Rais, kemudian Pratikno, kemudian M. Saifuddin ya, dan ada sekitar 5 yang sekarang menjadi tokoh-tokoh adalah murid-murid Pak Nasir ini. Kemudian apa? Yang kedua adalah gerakan pemurtadan ya, atau kristenisasi. Bermula sejak zaman penjajahan Belanda melalui konsepnya God, Glory, dan Gospel, gitu ya Pak ya. Di mana pemerintahan Belanda memberikan bantuan kepada pihak gereja begitu melimpah, sedangkan kepada umat Islam sangatlah sedikit. Jadi awal yang pertama adalah tadi sekularisasi. Itu adalah memisah bahwa ada 2 kotak, kotak keduniaan dan kotak akhirat. Untuk urusan-urusan dunia itu jangan dibawa-bawa urusan-urusan akhirat. Jadi dipisah saja. Akhirat itu cukup tinggal di masjid, di gereja atau sebangsanya. Sehingga di dunia itu tidak boleh ada yang berbau keagamaan. Jadi untuk urusan-urusan dunia seperti itu, Pak. Yang gerakan selanjutnya adalah gerakan pemurtadan, Bapak sekalian. Jadi Indonesia, Bapak sekalian, Indonesia, saya mau nanya, yang dulu Indonesia itu adalah negeri yang animisme dinamisme, setuju tidak Pak? Ya. Kemudian bagaimana agamanya menjadi agama Hindu Buddha, gitu kan ya? Kemudian tak lama kemudian dengan dakwah para wali songo yang dulu beragama Hindu Buddha, kemudian menjadi Muslim. Kira-kira negara mana yang menjajah Indonesia yang asalnya 100% beragama animisme dinamisme, kemudian hampir 98% menjadi Muslim? Itu negara mana Bapak sekalian yang menjajah Indonesia? Itu tidak ada dalam penelitian negara yang
berkuasa, negara Islam yang berkuasa yang menjajah Indonesia sehingga merubah menjadi agama Islam, ya Bapak sekalian. Nah, ketika ketika dijajah oleh Belanda, Belanda merasakan bahwa perjuangan mereka menjajah Indonesia begitu berat. Kenapa? Karena umat orang-orang Indonesia memeluk ajaran Islam. Mereka lah melakukan gerakan-gerakan pemurtadan, Bapak Ibu. Bahkan maaf saja, di Bandung Utara, ya, berarti kita di mana nih? Bandung Utara ya. Bandung Utara itu kan kebanyakan yang ditinggali oleh bangsa orang-orang Belanda, begitu ya, Pak. Jarang sekali ada masjid, ya, entah tahun berapa nih Masjid Nurul Jamil ya. Bahkan sepengetahuan guru-guru kami, tokoh-tokoh masyumi melalui Buya Muhammad Nasir, kemudian Ustadz Insa Ansori dan Bapak Rusad Nurdin mendirikan Masjid Istiqomah. Salah satunya adalah supaya di tengah-tengah kota Bandung, dekat ke sebelah utara, ada masjid besar untuk membentengi umat Islam dari bahaya komunisme dan kristenisasi itu. Ya, jadi sebelum ada Masjid Pusdai, masjid yang lain, Istiqomah dulu berdiri untuk membentengi di daerah-daerah Bandung Utara ini, ya. Nah, kemudian Bapak lihat ya, mereka sudah mulai gencar. Saat ini, Bapak sekalian, saat ini umat Islam Indonesia itu menurut penelitian tinggal sekitar 85-87%. Dari yang asalnya sekitar 98%. Ada penurunan begitu ya. Sedangkan dulu Mali Songo mereka berjuang, berdakwah. Sukses itu yang asalnya animisme dinamisme, yang asalnya beragama non muslim menjadi muslim. Sekarang kita, Bapak sekalian, itu turun yang asalnya 98-85 penelitian terakhir. Jadi sekitar berapa persen turunnya Pak? 13%-an ya? Atau 12%-an ya. Jumlah umat Islam. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Gerakan kristenisasi semakin berkembang di tahun 60-an setelah peristiwa G30 SPKI. Ya. Jumlah pemeluk Kristen melonjak dan mereka yang melaksanakan misinya melalui berbagai macam jalur, diantaranya pendidikan, sekolah-sekolah apa, ya, kemudian pelayanan sosial. Ya, dulu ketika saya kuliah dulu kan lembaga-lembaga sosial yang hebat itu justru berasal dari mereka, ya. Kemudian kesenian, budaya, transmigrasi, politik dan pemerintahan. Bapak, maaf saja ya, orang-orang non muslim ini, Kristen khususnya, mereka melakukan gerakan kristenisasi itu ke daerah-daerah di daerah pelosok, Pak. Ya, jadi ada sedikit ungkapan seorang pendeta sukses itu ketika mereka melakukan misi gerejanya ke daerah-daerah pelosok itu. Jadi satu kampung murtad semua gitu ya. Itu disebut sukses. Balikin ke Indonesia umat Islam. Umat Islam itu seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan itu disebut sukses kalau mereka mampu berdakwah di perkotaan dengan banyak followernya gitu ya, Bapak ya, banyak pengikutnya. Sehingga seringkali para ustadz yang asalnya dari daerah itu ketika sudah ke kota ada yang mau kembali lagi Pak? Jarang ya, sudah enak di kota begitu ya Bapak sekalian. Sehingga kenapa di desa-desa, di daerah-daerah yang mereka itu kurang sumber daya manusia, para ustadz, para kiainya menjadi sasaran empuk bahaya-bahaya pemurtadan itu, gitu ya. Jadi Bapak sekalian, bahkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, seandainya tidak ada tokoh-tokoh masyumi melalui Bapak Muhammad Nasir, Indonesia itu sudah seperti Filipina, sudah seperti Singapura,
Karena dahsyatnya gerakan kristenisasi dan sekularisasi ini. Panasirlah Bapak-Bapak sekalian yang mengirim para dai di daerah-daerah transmigrasi itu. Karena pemerintah kita mengadakan program transmigrasi, tidak dibekali sah ustadz sah kiai. Panasirlah yang mengirim para dai itu ke daerah-daerah transmigrasi. Sehingga orang-orang misi-misi para pendeta yang melakukan gerakan kristenisasi daerah-daerah pelosok itu mudah terbendung oleh para dai yang dikirim. Jadi saya tadi sama Pak Yun, Pak Ustadz di Balai Endah tetap teing gitu Kak dia, Bapak dibanding dengan santri kami yang dikirim-kirim ke pelosok, karena saya Bapak dari Dewan Dakwah itu mengirim para dai ke daerah-daerah pelosok. Mereka itu dakwahnya Pak sampai 2 hari 2 malam dari kota kecamatan ke daerah tempat dia pengabdian. Ya. 2 hari 2 malam tuh naik naon, naik perahu gitu ya. Itu jadi Bapak sekalian. Jadi Pak Yun kalau dari Balai Endah ke dia mah setengah jam gitu ya. Ya. Kalau seandainya saya nggak mau dakwah karena itu, aduh gimana dengan para santri yang kami kirim ke pelosok itu, Bapak sekalian. Gajinya mereka berapa? Mereka gajinya 300 sampai 500 ribu sebulan. Sedangkan naik perahu saja, ngambil di kota kecamatan kan di Wesel itu naik perahu saja sekali jalan itu sekitar 500. Jadi kalau bolak-balik itu 1 juta Pak nyewa perahunya gitu ya. Per bulannya cuma dikasih 500 ribu. Kalau tiap bulan diambil, dia nggak punya apa-apa. Sehingga kadang diambilnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Dia harus berhadapan untuk membina umat-umat di daerah-daerah pelosok itu. Berhadapan dengan misi-misi Kristen yang mereka itu dengan fasilitas yang super mewah. Mereka punya perahu sendiri, punya pesawat sendiri. Jadi anak-anak kita, para dai yang di pelosok itu luar biasa perjuangannya ya. Jadi Bapak sekalian, syukur alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya untuk bisa berkumpul di sini ya. Kira-kira kalau seandainya di antara yang muda-muda siap dikirim ke pelosok untuk berdakwah, sekarang karena saminggu oke sayang balik itu adanya. Itu luar biasa Bapak dakwah dari ini ya. Ya, kemudian selanjutnya. Nah, ini yang kita gerakan nativisasi atau kebatinan adalah paham yang menjadikan manusia cenderung untuk percaya kepada kepercayaan nenek moyang pada alam dan budaya. Nah itu Pak. Jadi 3 gerakan itu yang mengancam umat Islam, yang mampu mengurangi jumlah umat Islam di Indonesia. 1, paham sekularisasi Pak. Ya. Jadi dipisahkan urusan agama itu jangan dibawa-bawa dalam urusan pemerintahan, jangan dibawa-bawa dalam urusan kenegaraan, dalam urusan publik gitu ya. Untuk agama cukup saja di masjid-masjid. Sehingga kenapa Belanda itu ketika umat Islam ada sholat di masjid, kemudian aktivitas di masjid, mereka tidak melarang, gitu ya. Tapi kalau seandainya umat Islam urus masalah ekonomi, baru mereka melarang. Apalagi umat Islam ngurus berkaitan dengan politik, ya. Nah, kemudian kedua pemurtadan. Yang ketiga adalah nativisasi ini, ya Bapak Ibu yang tema kita kali ini, ya. Jadi Bapak terasa tidak sekarang suka dibentur-benturkan antara Islam dan budaya? Terasa nggak Pak? Halo? Terasa sekali Pak, ya. Sehingga Islam itu adalah agama pendatang, tidak sesuai dengan budaya Indonesia, gitu ya. Itu luar biasa itu. Mulai penyerangan terhadap ajaran Islam. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu ya. Proses nativisasi ini sudah sejak lama digunakan oleh Belanda. Jadi tidak hanya sekarang, Pak. Ya. Ketika menjajah Indonesia dengan tujuan menjauhkan Islam dari masyarakat Nusantara.
Hal ini disebabkan Islam menjadi musuh terberat dalam melancarkan misi penjajahan. Jadi yang menentang penjajahan siapa Pak? Itu Islam. Bahkan Indonesia itu diproklamasikan tahun 1945. Itu karena umat Islamnya yang berjuang. Ya. Jadi kalau seandainya umat Islam Indonesia itu pendatang, tentu belum tentu Bapak sekalian kita bisa merdeka. Ya. Dengan apa mereka menghidupkan candi-candi, ya, mengagungkan sebagai peninggalan peradaban awal Nusantara adalah salah satu bentuk menyamarkan peranan Islam dalam pembentukan bangsa Indonesia. Ya, jadi Belanda itu tahu yang menentang mereka itu adalah umat Islam. Bahkan PH Mustofa ketika di penjara ditanya, kenapa berjuang melawan Belanda? Apa jawaban PH Mustofa? Karena Belanda itu adalah kafir, ya, musuh Islam. Itu PH Mustofa Bapak sekalian. Ya, jadi di Aceh itu, ya, kan susah Belanda melakukan Aceh, tapi dengan pola-pola senuk hokronnya Bapak sekalian, dengan kemunafikannya, Aceh takluk oleh Belanda. Ya, kolonialisme. Ya, bagi orang Muslim, kolonialisme Eropa merupakan tragedi yang melemahkan Islam dan bencana yang tidak tanggung-tanggung. Pemerintah kolonial melumpuhkan masyarakat Muslim, membekukan pemikiran, dan menguburkan kejayaan masa lalu orang Muslim. Lebih buruk lagi, masa kolonial telah merusak rasa percaya diri orang Muslim sehingga membuat mereka tidak berdaya seperti anak kecil. Ya, jadi nativisasi itu Bapak jangan heran, tidak hanya sekarang ya. Jadi zaman penjajahan juga sudah. Ya, ini menurut Selyong ini, di setiap negara yang kami masuki, Bapak, kami gali tanahnya untuk membongkar peradaban-peradaban sebelum Islam. Tujuan kami bukanlah untuk mengembalikan umat Islam kepada akidah-akidah sebelum Islam, tapi cukuplah bagi kami membuat mereka terombang-ambing antara memberi Islam atau peradaban-peradaban lama tersebut. Jadi memang sudah didesain seperti itu. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya umat Islam terasing dari ajarannya. Ya. Pemisahan Islam dari bangsa. Identifikasi bahwa di bahwa negeri Kristus gitu ya Pak. Ya. Penguburan identitas Betawi sebagai warga Muslim. Penguburan suku Sunda sebagai pemeluk Islam. Ya. Penginjilan di Minang, penginjilan di Aceh. Itu adalah upaya bagaimana mendistorsi bahwa Indonesia itu bukan negara Islam gitu ya Bapak. Kemudian Bapak lihat ya, jadi nativisasi yang sangat berbahaya seperti itu. Wajah Jawa saat ini kebangkitan Nyi Roro Kidul. Jadi ketika ada budaya-budaya seperti ini di blow up gitu ya. Ya. Acara sedekah laut gitu ya. Bahkan maaf saja ada seperti wisata religi ke tempat-tempat seperti ini. Ya. Jadi datang ke tempat-tempat kuburan gitu Pak ya. Kemudian ke tempat-tempat kemusyrikan. Ya. Jadi supaya bagaimana umat Islam tadi jauh dari ajaran agama. Ya. Kemudian ini sedekah gunung, acara-acara seperti ini yang dibesar-besarkan. Karena untuk yang pokok apa? Untuk menghancurkan umat Islam. Sekarang masalah perdukunan begitu ya, sudah mulai ini tumbuh. Ya, kumaha ya umat Islam terasa ini Bapak, gerakan sekularisasi, kristenisasi, dan itu tidak pernah berhenti. Kemudian nativisasi. Umat Islam itu diserang, umat Indonesia itu Pak diserang dari berbagai arah. Sehingga kita
Bingung, mana yang harus kita hadapi terlebih dahulu, Pak. Begitu dahsyat gerakan. Itu ya. Nah, di sini pesan Muhammad Nasir untuk menghadapi nativisme yang kita perlu mengembangkan dakwah yang benar-benar dapat menyantuni kebutuhan spiritual kaum muslimin secara islami. Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya? Maka dengan cara dakwah. Maksudnya ialah dengan menggali nilai-nilai spiritual Islam dan mengenalkannya. Dalam hal ini, saya terkesan sekali akan usaha seorang kiai yang menerjemahkan atau menguraikan kandungan Al-Quran dengan lagu-lagu Jawa. Jadi kita juga harus mengimbangi mereka. Ya, inilah contoh konkret dakwah dengan budaya kita. Jadi ketika mereka membentur-benturkan, umat Islam pun juga harus berupaya. Ya, susah kita mengkanter mereka, minimal kita mengenalkan Islam dengan budaya. Dan umat Kristen itu mereka mulai mencontoh gerakan dakwah para wali. Pak, boleh saya nanya nih ya. Nanti ada doorpress dari Bapak Ketua DKM nanti ya. Kenapa Indonesia selama 350 tahun dijajah oleh Belanda ya Pak? Tapi umat Islamnya tidak jadi murtad. Bandingkan dengan Filipina yang dulunya mereka itu muslimnya sekitar 50-60%. Sekarang Pak, itu muslimnya paling 5%. Ya, ketika kami ibadah ke Tanah Suci kemarin, ada orang Filipina sehingga bangsa orang Pak. Kita ditanya, minoritas itu. Padahal dulunya itu sekitar 56%. Bahkan pahlawannya kan Jos Rizal kan ayah Islaman gitunya. Sekarang saya nanya, Indonesia yang dijajah oleh Belanda 350 tahun, tapi tidak mampu menjadikan negara Indonesia, orang Indonesia jadi murtad. Kita masih ada keyakinan terhadap Islam. Kenapa? Singapura, itu ya, yang dulu mah banyak muslimnya, sekarang mulai umat Islam PKC ketinggal identitasnya. Dan Indonesia Bapak sekalian, kalau saja hilang dakwah, tidak menutup kemungkinan akan menghindarkan ajaran agama kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu kita? Jadi mereka begitu dahsyat mengembangkan ketiga ancaman itu, sekularisasi, kemudian pemurtadan, kristenisasi, dan nativisasi. Ya, mari saya tanya, kenapa Belanda selama 350 tahun tidak bisa memurtadkan orang Indonesia? Sok, ngacung. Bapak sekalian, langsung saya jawab saja ya. Karena Bapak karena ya Pak Nasir pernah muhibah ke Vatikan. Pak Nasir itu pernah muhibah ke Vatikan. Ketika di Vatikan, Pak Nasir itu mengunjungi perpustakaan di Vatikan. Perpustakaan Vatikan. Dalam perpustakaan di Vatikan itu Pak Nasir menemukan buku penelitian kenapa Indonesia selama 350 tahun dijajah oleh Belanda tapi tidak berubah keyakinan masyarakatnya, masih mayoritas umat Islam. Ketika Pak Nasir baca, karena peranan para dai, para duatnya, umat Islam Indonesia masih mau silaturahmi. Minimal lamun lebaran mararudik nyata. Kemudian umat Islam masih kalau ada keduri misalnya khitanan, ada acara khitanan gitu ya. Kemudian ada acara syukuran. Itulah Bapak salah satu yang dapat membendung kenapa Belanda yang agamanya Kristen Protestan tidak bisa memurtadkan orang Islam Indonesia. Ya. Dan mereka sekarang rubah. Mereka merasa dulu itu Belanda nggak bisa memurtadkan Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia menganggap Belanda itu adalah penjajah agamanya Kristen. Sekarang rubah, mereka menjadi lewat budaya. Sehingga mulai berubah ini umat Islam itu.
yang asalnya sekitar 97-98%, sekarang tinggal 85%. Dan mereka berupaya supaya nanti itu sekitar 50%, 50%. Pak, mereka saja yang sekitar 10-15% mengalahkan kita umat Islam yang jumlahnya sekitar 80%, apalagi kalau mereka sekitar 50%. Gitu ya. Nah, makanya dari sini harus kita ini Pak, ini dakwah melalui. Jadi sekarang mah bagaimana sekarang masa digital, ya dakwah kita untuk mengkanter mereka ya dengan seperti ini, media internet gitu ya, podcast gitu ya, kemudian YouTube, Instagram. Kita juga harus sama mengkanter gerakan-gerakan dakwah mereka. Ya, gerakan-gerakan misi-misi mereka yang mereka itu menyesatkan umat Islam. Kita mah bagaimana caranya supaya umat Islam tetap on the right track, Pas sekalian. Ya, ini tahu Bapak. Jadi kita harus mampu berdakwah ketika banyak upaya-upaya menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Bapak, landasannya ini, ya, Quran surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Sekitar 5 menit lagi ya, 10 menit lagi nih. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Bapak ini, siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Bapak, jadi tugas kita untuk menyelesaikan permasalahan gerakan yang 3 tadi ya, tidak hanya nativisasi itu, adalah dengan gerakan dakwah. Ini kemudian dalam hadis yang riwayat Al-Bajjal, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apabila kita tidak melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menjadikan orang-orang buruk menguasai kalian, sehingga tatkala orang-orang baik berdoa kepada Allah, maka Allah tidak mengijabahnya. Yang sudah terlalu banyak sekalian. Kemudian dalam surat Al-Anfal, sesungguhnya manusia apabila di antara mereka ada yang berbuat maksiat dan tidak berupaya menghentikannya, jadi kita harus berdakwah, maka hampir saja Allah akan mengazab mereka keseluruhannya. Dan berilah dirimu pada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ini Bapak sekalian, dakwah adalah syarat mutlak bagi keselamatan dan kesempurnaan hidup umat manusia. Tugas dakwah bukan monopoli para ulama, ustadz, kiai, habaib, ataupun buya. Bagaimana mungkin umat dapat terlepas dari belenggu kebodohan apabila setiap anggota masyarakat bungkam, bersikap apatis, masa bodoh bila melihat sesama anggota masyarakat lain yang melakukan kemungkaran. Di waktu masih kecil, ibarat sebutir batra yang tidak sukar mematikannya. Akan tetapi apabila dibiarkan membesar, dia akan membakar apa yang ada di sekitarnya dan akan sulit memadamkannya. Karena itu Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-As tadi, ya. Kemudian dakwah merupakan kewajiban bagi individu atau kelompok umat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar serta menyebarkan rahmat Allah ke seluruh penjuru alam. Bagian dari kegiatan dakwah itu sendiri adalah menyadarkan kaum muslimin akan kewajiban dakwah secara individu atau bersama-sama. Pak Nasir mengingatkan kerja dakwah yang utama dan penting adalah mengingatkan kaum muslimin akan kewajiban dakwah itu. Jadi Bapak sekalian, tidak hanya kepada para kiai, kewajiban kita untuk dapat menyadarkan umat. Ya, sekali lagi Pak Haji, ini 2 lagi slide saya bacakan. Pak Nasir ketika memberikan pembekalan kader dai mengatakan, kita mengadakan untuk mencetak jenderal-jenderal lapangan,
bukan prajurit-prajurit. Satu jenderal lapangan yang ahli strategi lebih berharga dari 1000 prajurit yang hanya siap menunggu perintah. Kemudian Panasir menerangkan, ukuran seorang dai dalam keberhasilannya adalah bila dia berhasil menjadikan sebanyak-banyaknya lawan menjadi kawan. Sedangkan ukuran keberhasilan seorang jenderal perang adalah apabila dia berhasil meluluhlantahkan dan membunuh sebanyak-banyaknya lawan. Sehingga yang terakhir nih, Panasir dalam salah satu pesan dakwahnya pernah berkata, risalah merintis, dakwah melanjutkan. Jangan berhenti tangan mendayung kalau tidak ingin diterpa gelombang. Jadi Bapak sekalian, itu pesan-pesan Pak Nasir terkait dengan dakwah yang beliau menerjemahkan bagaimana metode dakwah Rasulullah SAW ketika menghadapi 3 gerakan tadi. Gerakan sekularisasi, gerakan pemurtadan, dan gerakan nativisasi. Kita selaku muslim harus terus tak boleh menyerah, tak boleh gentar untuk melakukan gerakan-gerakan dakwah. Jadi kita hadapi dengan dakwah. Tentu saja dakwahnya bukan dakwah yang sifatnya distorsi, ya penghancur. Tapi sekali lagi, dakwah itu harus menjadikan lawan menjadi kawan. Bukan seperti jenderal perang yang dia akan menghancurkan dan meluluhlantahkan setiap musuhnya. Itu Bapak sekalian ya. Mangga Pak Haji tidak ada yang bertanya. Terima kasih Pak Ustaz, apa yang sudah dikatakan. Jadi saya juga baru dengar tuh apa nativisasi. Natif itu artinya penduduk tempat ya, budaya lokal. Jadi memang sekarang banyak membenturkan antara kehidupan bahwa Islam nanti Arab jadi. Ya, sekarang kita benturkan. Kalau Islam pakai gamis, pakai apa, itu Arab, jenggotan gitu kan. Nah itu jadi pembenturan ini sebenarnya yang mungkin waktu zaman Belanda tidak ada tuh ya. Yang kedua, memang persoalannya begini ya. Kalau sekarang nih orang non Islam yang masuk ke Islam itu karena otaknya gitu kan. Mereka membaca buku sehingga di Eropa ini sekarang kan, di Amerika, di Eropa termasuk di Filipina. Jadi persentase orang Islam di Filipina itu lebih besar karena sedangkan Indonesia turun. Sedangkan orang di Indonesia itu orang Islam yang murtad itu karena supermi kan. Dikasih supermi, dibantu segala macam. Tapi tidak, ini memang bagian daripada kita. Jadi bahwa kita bisa harus memproteksi bagaimana. Jadi saya juga tahun dulu pernah saya juga mengkaji dulu itu persentase orang Islam itu di Indonesia kan 98 kalau nggak salah. Iya, 98. Sekarang menjadi 85 kemarin 86 Pak. 85 86 sekitar itu. Jadi kan turun itu sebenarnya kalau lihat persentase. Jadi kemudian ternyata sekarang juga dengan kebebasan, bahkan sekarang perkawinan kan, bahkan mereka itu mengawinkan mengacari orang Islam sampai hamil gitu. Itu ada namanya program itu malah ibadah kalau dia mereka. Nah itu pokoknya ini jadi permasalahan. Nah, barangkali dari zaman ada yang bertanya, Pak Uju, Profesor Uju. Mangga Pak. Mangga. Ya jadi memang gerakan mereka luar biasa ya, sudah terprogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Jumat itu digeser aja Sabtu atau Minggu karena supaya banyak yang bisa hadirnya. Covid gara-gara Covid. Haji itu jangan bulan gabung tapi bisa bulan-bulan lain. Nah ini kenapa kok bisa demikian? Jadi mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Profesor, luar biasa ya. Langsung aja Pak Haji. Oke. Jadi Bapak sekalian, terima kasih nih pertanyaannya. Begitu dahsyatnya gerakan mereka. Jadi 3 itu pokoknya Pak, gerakan mereka itu. Ya. 1, sekularisasi. Yang pertama itu di dunia pendidikan. Ya, jadi dunia pendidikan itu Pak luar biasa. Bagaimana supaya umat Islam itu ya jauh dari agamanya, dari pendidikannya. Sehingga perjuangan
tokoh Masyumi itulah yang memasukkan kurikulum agama ke sekolah-sekolah negeri. Itu ada tokoh Masyumi, Pak Nasir yang mengkonsepnya. Ya. Kemudian tadi ya, bagaimana pemahaman-pemahaman dari yang mengaku muslim gitu ya Pak ya, yang mereka kalau sumber ucapan gitu, Jumatannya itu sekarang mah jangan hari Jumat misalnya ya, ganti aja hari Ahad atau hari Sabtu gitu ya, Atau jamnya dirubah. ya atau jamnya dirubah. Kalau itu sumbernya bukan, yang ngomong itu bukan muslim, kita paham ya, kita tidak akan banyak apa tanda tanya ya, ada dengar gitu ya. Tapi ucapan itu muncul justru dari kalangan muslim dan bergerak Kiai Haji. Itu kan tanda tanya besar. Apa yang salahnya gitu? Dari mana ini bisa salah seperti itu? Maaf ya Pak Prof, kalau saya pernah baca ini. Desain mereka untuk menyelewengkan ajaran Islam itu sudah terprogram luar biasa. Orang-orang non-muslim itu, Bapak sekalian, kalau dulu, ya Pak, kalau dulu, mereka itu menyekolahkan orang-orang potensial Indonesia di sekolahnya, belajar agamanya. Itu bukan sekarang ya Pak. Itu sekarang bukan lagi mereka itu disekolahkan ajarannya ke Ummul Qura misalnya di Madinah atau di Mekah atau di Al-Azhar. Justru disekolahkannya belajar Islamnya di Michigan University. Orientalis Aneh coba. Belajar Islam di Amerika. sumber-sumber Islamophobia. Sehingga ketika balik ke Indonesia, ya, mereka lah yang mulai mendistorsi, mengotori pemikiran-pemikiran umat Islam. Apalagi di kita kan berkaitan dengan Ustadz Kiai itu Prof tidak sebegitu selektif sekali gitu ya. Sehingga mereka belajar Islam di Michigan University misalnya ya, langsung dia mendapatkan jabatan strategis di lembaga-lembaganya, sehingga mudah sekali memasuki paham-paham dari orang-orang sekuler ini. Jadi paham liberal itu yang sekarang ada jaringan Islam liberal itu adalah mereka-mereka yang memasukkan, mereka itu Pak, saya pernah ya gitu ketika sekolah dulu. Jadi orang-orang yang tadi Bapak sebutkan, yang bersumber dari orang-orang liberal itu Pak, pemahaman itu kan sumbernya dari orang-orang liberal itu ya. Mereka itu usul fikih hafal, jadi tafsir kabaca mereka, fikih norola ya. Tapi mereka itu mempelajari yang tadi disebutkan fikih, usul fikih, tafsir adalah untuk mencari titik lemah ajaran-ajaran Islam ya. Jadi luar biasa. Jadi Bapak sekalian, pemahaman saya seperti itu. Jadi mereka sumbernya dari orang-orang yang liberal, yang belajarnya bukan ke Timur Tengah yang biasa dulu, tapi ke negara-negara Eropa yang mereka jadi sumber pemahaman-pemahaman sekuler, sehingga pulang ke Indonesia dia mendapat jabatan, dipengaruhi lah pemikiran-pemikiran umat Islam yang lurus dengan pemahaman seperti tadi ya. Tokohnya dulu itu sepengetahuan saya, kalau pernah baca seperti, maaf saja ya, ada Nurholis Majid itu ya, walau alam ya, tapi katanya sudah bertobat. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh Ulil Absor, mereka sudah mulai masuk gitu ya, untuk mendistorsi ajaran Islam dengan paham-pahaman yang tadi. Dan mulai banyak berpikir
supaya tidak haji itu tidak riweuh gitu ya, atau ganti we bulan atau bulan haji jadi seperti umroh gitu ya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, gitu barangkali mungkin bagi ada yang menanggapi. Ya. Tapi ada saya melihat begini, proteksi kita untuk generasi muda itu terutama sekolah-sekolah ya. Jadi sekarang itu saya melihat sekarang kan udah sekolah-sekolah Islam yang bagus ke Al Azhar gitu, Istiqomah, terus Darul Hikam gitu ya, terus jadi yang apa Nurul Fikri dan seterusnya. Memang dengan biaya tinggi, jadi mereka kalau menengah ini sudah masuk ke sekolah dan sekarang tuh saya melihat sekolah-sekolah yang alosius yang begitu-gitu teh sekarang tuh kekurangan murid kan. Iya. Sekarang udah mulai kesadaran bahwa Umat Islam. anak-anak mendidik itu masuk di sekolah Islam paling tidak sekolah negeri gitu. Betul. Itu jadi dia di Al-Falah dia mana gitu. Jadi ini juga sebuah proteksi karena kalau kita anak-anak kita cucu kita belajar di sekolah muslim tentunya pengaruhnya besar gitu. Itu jadi memang tantangan zaman ini semakin berat semakin berat. Barangkali kita cukupkan saja karena tinggal 4 menit lagi sudah cukup ya, sudah ada. Maka kita tutup aja dengan doa. Ya, Bapak sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak sekalian tidak puas ya. Mudah-mudahan terus mengkaji gitu ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau seandainya saya ini siapkan slide itu sekitar 30-40 slide ya, cuma saja. Jadi Bapak sampai sini nanti lanjutin lagi gitu ya. Ya. Ada sesi berikutnya. Ya, nanti kalau butuh nanti saya share ke Pak Haji untuk bisa ini ya, untuk bisa dibaca. Bapak sekalian, kewajiban kita untuk terus berdakwah, Pak ya. Jadi profesor juga berdakwah nanti di kampusnya gitu ya. Jadi Pak Nasir itu 3 konsep dakwahnya. Satu dakwah. Jadi sumber-sumber ini masjid, kampus dan pesantren. Jadi itu yang menjadi cakupan dakwah Pak Nasir karena tokoh-tokoh itu lahir dari masjid, dari kampus, dari pesantren ini. Sehingga dulu ada LDK di kampus itu, lembaga dakwah kampus, lembaga dakwah kampus. Sekolah saya LDK itulah dulu yang memperakarsai tadi adalah Pak Nasir. Ya. Jadi untuk membendung bahaya tadi 3, sekularisasi, kristenisasi dan nativisasi. Ya. Sehingga alhamdulillah betul sekali. Kalau dulu mah jilbab itu haram, sekarang hampir di sekolah-sekolah negeri itu atau di kampus-kampus negeri justru lebih banyak pakai jilbab gitu ya. Sekarang itu ada mulai alhamdulillah masyarakat kita, jadi kita tidak perlu pesimis. Sekarang masyarakat menengah ke atas itu sudah mulai melek ya. Ketika peradaban barat sudah tidak gagal mereka dalam menyolehkan. Ya, kalau pas saya nanya, hesean mana minterkeun solehkeun nyolehkeun? Hesean mana minterkeun nyolehkeun? Nyolehkeun ya setuju ya. Nah sekarang orang tua kita betul Pak Haji ya. Sekarang mulai mereka nyekolahkannya itu ke sekolah-sekolah Islam. Minimal kesolehan ya yang didapatkan. Mudah-mudahan terus signifikan, tapi kita tidak boleh lelah untuk terus berjuang. Ya, Bapak sekalian di masjid ini mudah-mudahan jadi terpancar semangat dakwah sehingga bisa masyarakat kita terfahami terhadap ajaran Islam. Bapak sekalian, 2 menit menjelang 1 menit menjelang jam 6 karena kata Pak Haji jangan lebih dari jam 6 tadi karena sudah masuk suruh dan Bapak juga akan ada aktivitas ya. Nah, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna was'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami karena itu urusan yang paling pokok dan paling penting bagi kami. Perbaikilah urusan akhirat kami karena itu tempat kembali kami. Ya Allah, perbaiki pula urusan dunia kami karena itu tempat kami hidup saat ini. Ya Allah, jadikanlah hidup kami adalah
untuk terus bertambah kebaikan kami. Seandainya ajal menjemput kami, jadikanlah ajal itu adalah akhir dari perbuatan kekhilapan dan kesalahan kami. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun was'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang memberikan penyejuk kepada hati kami, penyejuk terhadap pikiran kami. Solehkanlah anak-anak kami, solehkanlah istri kami, solehkanlah cucu-cucu kami, karena mereka yang kami harap untuk pelanjut kebaikan-kebaikan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak sadayana. Kalau yang betul hakikatnya dari Allah, kalau seandainya ada yang salah itu kelakuan saya mohon maaf. Kepada Pak Haji terima kasih. Mudah-mudahan Masjid Nurul Jamil ini senantiasa makmur dan diberikan kesehatan kepada pengurusnya. Wasilahnya dakwah di masjid ini, Allah memberikan rahmat, maghfirah dan keberkahan kepada semua pengurus dan jamaah Masjid Nurul Jamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.